Selamat datang di Buaran Teater. Apakah kalian sudah menyiapkan cemilan untuk menonton video kami? Jika sudah, yuk kita mulai. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Ready or Not. Film yang dirilis pada tahun 2019. Bercerita tentang sebuah keluarga yang menyembah setan. Terus salah satu dari mereka ada yang menikah dan pengantin baru itu harus memainkan sebuah permainan bocah sampai waktunya selesai. Langsung saja kita mulai filmnya. Mr. Ladomas, I just saw her running. Di awal film, kita diperlihatkan dua anak kecil yang sedang berlari. Ternyata mereka berdua bernama Daniel dan sang adik bernama Alex. Daniel menyuruh adiknya untuk bersembunyi di dalam lemari. Setelah itu, seorang pria yang baru saja menikah meminta tolong padanya untuk keluar dari rumah ini. Atau, pria itu akan dibunuh. Daniel, please. They're trying to kill me. He's in here! No, God, no! Bukannya menolong, Daniel malah berteriak, memberitahu bahwa pengantin pria itu ada di sini, hingga membuat orang-orang mengejar mereka. Pengantin wanita hanya menangis melihat laki-laki yang ia nikahi dibawa pergi ke sebuah ruangan bertuliskan nama keluarga yaitu Ladomas. Di kamar, seorang wanita bernama Grace sedang berlatih mengucapkan janji pernikahan. Ia akan menikah dengan laki-laki yang sangat dia cintai, yaitu Alex. Alex ini adalah adiknya Daniel, yang dulu bersembunyi di dalam lemari 30 tahun yang lalu. Grace mengatakan bahwa ia merasa keluarga Alex tidak begitu menyukainya karena mereka menganggap Grace menikah karena kekayaan Alex. Oh, he hates me. No, he doesn't hate you, Grace. He thinks I'm after your Keluarga Ladomas adalah pengusaha mainan terkaya di dunia. Kemudian, Daniel datang menyuruh mereka turun karena acara akan segera dimulai. Sebelum itu, Daniel mengatakan pada Grace, jika Grace berubah pikiran, maka ia bisa membatalkan pernikahan sekarang juga. Alex juga mengatakan hal yang sama. Namun Grace tetap ingin menikah karena sangat mencintai Alex. Mereka pun menikah. No, thank you. I'm all the way in. Malam harinya, pada saat Alex dan Grace baru ingin memulai malam pertamanya, mereka dikejutkan oleh Helen, sang bibi yang tiba-tiba masuk ke kamarnya. Lewat lorong pelayan yang terhubung ke semua ruangan, Helen menyuruh mereka turun ke ruang musik, karena permainan akan segera dimulai. Alex menjelaskan pada Grace bahwa dia dan keluarganya ada tradisi, di mana jika ada pengantin baru, maka mereka akan bermain untuk menghormati sang leluhur. Holy shit! Holy shit, someone's here! Waiting. Yeah, I'll be down in a few minutes. Your family ritual, and we only have to do it once, all right? Honestly, it means more to them than the wedding itself. And then And then you are a. Grace pergi ke ruang musik. Di sana ibunya Alex mengajak ngobrol Grace untuk mengakrabkan diri. Alex yang baru saja datang terlihat ketakutan, lalu membawa Grace menjauh dari ibunya. Tak lama, sang adik Emily datang bersama suaminya Fitz dan kedua anaknya. Seorang pelayan memberitahu mereka semua jika sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Hey! Get him, Georgie! Keep on playing there, buddy. Sang ayah mengajak semua keluarganya masuk ke dalam sebuah ruangan yang bertuliskan Ladomas. Sang ayah pun bercerita tentang kakek buyutnya, seorang pelaut yang miskin, lalu mendapat tantangan dari Mr. Label. Jika si kakek bisa memecahkan misteri kotak tersebut, dia akan memberikan seluruh kekayaannya kepada kakek. Akhirnya, sang kakek berhasil memecahkan kotak misteri tersebut dan berhasil mengubah nasibnya. Kakek membuat sebuah pabrik mainan hingga sekarang menjadi pengusaha terkaya. it says hide and seek. Are we really gonna play that? Itulah awal terciptanya tradisi ini. Mereka semua harus memainkan sebuah mainan tepat pada jam 12 malam. Setiap anggota baru keluarga Ladomas harus menarik sebuah kartu itu. Nanti akan ada tulisan nama permainan apa yang akan dimainkan. Kemudian Grace menarik kartu itu dan bertuliskan hide and seek atau petak umpet. Seketika semua kaget, tapi mereka berusaha untuk tetap tenang agar Grace tidak curiga. Grace diberikan waktu untuk bersembunyi dan langsung pergi. Dan ketika lagu diputar, permainan pun dimulai. Grace, good luck. Go to the cellar.
Ready or not, here I... Sang ibu yang melihat Alex sangat sedih karena tahu apa yang akan terjadi pada Grace. Dia menyuruh Alex untuk tidak ikut. Ibu Alex menyuruh Katie untuk menjaga pintu. Mereka bergegas berpencar mencari Grace. Di sisi lain, pelayan yang sedang menjaga anak Emily kaget karena satu dari anak Emily menghilang. Pelayan buru-buru mencarinya. Georgie, I know you're in here. Georgie. Di tempat persembunyiannya, Grace yang merasa bosan keluar dari sana untuk mencari tempat persembunyian yang baru. Di tengah jalan, dia hampir ketahuan oleh pelayan yang sedang mencari anak Emily. Tiba-tiba, dari belakang Alex menutup mulutnya dan menyuruh Grace untuk bersembunyi. Alex berhasil kabur lewat lorong pelayan. Ia menyuruh Grace untuk diam dan bersembunyi di samping ranjang. Tak lama, pelayan itu masuk ke kamar, mengira bocah itu ada di sana. Grace kaget melihat si pelayan mati karena ditembak sama Emily, tepat di depan matanya. Emily salah mengira kalau pelayan itu adalah Grace. Karena mendengar suara tembakan, semua orang datang. Sang ibu yang tahu pelayannya mati, dengan santai menyuruh untuk menyembunyikan mayat tersebut agar Grace tidak curiga dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. George? Alex mengajak Grace untuk kabur melalui lorong pelayan. Di jalan, Grace yang masih syok dan kebingungan meminta penjelasan pada Alex. Karena Alex tidak pernah memberitahunya. Alex terus meyakinkan Grace untuk tetap mempercayainya, karena ia berjanji akan membawa Grace keluar dari sana hidup-hidup. Alex menyuruh Grace untuk pergi ke dapur, sementara ia membuka pintu dapur yang terkunci dari ruang keamanan. Saat Alex membuka pintu, Grace pun bisa langsung kabur. Setelah tahu letak dapur di mana, Grace bergegas ke sana. Tapi di ujung lorong Grace lupa pintu mana yang harus dia pilih karena sangat ketakutan. Lalu membuka salah satu pintu itu. Sialnya di sana Grace ketahuan oleh Helen, Daniel, dan ayahnya. Beruntung Grace berhasil lolos, berlari sekencang-kencangnya ke sebuah ruangan. Ketika melihat kaca jendela, dia berpikiran untuk memecahkan kaca itu. Saat baru mengangkat bangku, terdengar suara langkah kaki mendekat. Grace bersembunyi. Ternyata itu Daniel. Dan dengan santainya, dia mengambil minuman dan mengatakan dia tidak berniat menangkap Grace. Tapi bagaimanapun juga, Daniel harus memberitahu semua keberadaan Grace. Daniel memberi waktu 10 detik untuk Grace kabur. Grace kabur, dan Daniel berteriak, membuat semua orang berkumpul di ruangan itu. I'll give you a 10-second head start. She's in the study! Sang ayah murka karena tahu Grace tidak mudah ditemukan. Emily yang baru sadar senjatanya menghilang. Suaminya memberikan crossbow-nya pada Emily. Namun saat ada pelayan yang datang memberitahu keberadaan Grace, Why don't you just use mine? Mr. Ladomas, I just saw her run. semua orang hanya bisa terdiam karena Emily sudah 2 kali membunuh pelayan. Keluarga itu pun berdebat antara melihat CCTV atau tidak. Helen menolak karena tidak sesuai dengan tradisi mereka. Setelah berdebat panjang, mereka memutuskan untuk melihat CCTV. Grace pergi ke dapur membawa senjata yang ia ambil. Sialnya, pintu belum terbuka, dan seorang pelayan sedang berjalan ke arah dapur. Grace bersembunyi sambil memasukkan peluru. Grace menodong senjata ke pelayan, tapi pelayannya terlalu santai karena dia tahu senjata itu hanyalah pajangan. Grace menghajar pelayan itu dengan teko yang berisikan air panas, kemudian kabur dari sana. The ammunition is display only. I would be stupid enough. Fuck yeah! Sementara itu, Alex di ruang CCTV bertengkar dengan ayahnya karena Alex membantu Grace dan merusak CCTV. Daniel berhasil memisahkan mereka berdua, namun dari belakang, sang ayah memukul kepala Alex hingga pingsan. Understand me! Alex! That's my wife! Grace berencana bersembunyi di lift makanan lagi, tapi ternyata ada seorang pelayan ketakutan. Pelayan itu tak sengaja menekan tombol lift, membuat dia terjepit dan tewas. Helen meminta sang ayah untuk tidak terlalu keras kepala pada Alex, karena dia calon pemimpin keluarga Ladomas. Dulu,
Saat Alex berusia 5 tahun, dia pernah melihat Mr. Label, yang sebenarnya adalah sosok iblis. Grace berusaha kabur dengan melompat dari atas, dan secepat mungkin lari dari sana. Grace bersembunyi di gudang. Ternyata ada seseorang yang juga mengikutinya. Ternyata itu adalah anaknya Emily. Grace lega, karena menganggap itu hanya anak kecil, yang tak bisa melukainya. Namun, ternyata, dugaan Grace salah. Georgie? Seekor kambing mengagetkan Grace, hingga ia jatuh ke lubang yang berisi mayat-mayat tumbal. Grace berusaha keluar dari lubang itu. Saat Grace hampir sampai, tangannya... Istri Daniel yang berjaga di luar melihat Grace kabur ke arah gerbang. Kerti langsung menyuruh pelayan untuk mengejar Grace. Grace sampai di gerbang dan meminta bantuan pada mobil yang lewat. Namun nihil. Grace mencoba kabur melalui sela-sela gerbang yang rusak. Grace pergi kabur ke dalam hutan. Pelayan yang mengetahui itu mengejar dengan mobil. Oh my god, thank you. What the fuck is wrong with you? Shit, little tiny dick licker fucking asshole fucking up. Di hutan, pelayan itu berhasil menemukan Grace. Tapi Grace berhasil membuat pelayan itu tak sadarkan diri. Grace menghubungi panggilan darurat. Namun, ternyata mobil itu canggih. Bisa otomatis mematikan semua sistem dan mengunci orang yang ada di dalamnya jika dilaporkan hilang. Ternyata pelayan itu pun masih hidup. Dia menembak panah bius ke arah Grace dan mengabari keluarga Ledomas dan menyetel musik dengan kencang. Di saat Grace mulai sadar dari pingsannya, Grace menendang pelayan itu hingga mobil mereka terguling. Turn on the fucking music, you idiot! Grace yang baru keluar dari kecelakaan mobil itu, dari belakang Daniel menodong senjata ke arah Grace. Grace memohon untuk melepaskannya lagi, tapi Daniel malah memukul Grace hingga pingsan. Dalam kamar Alex, sang ibu bertanya kenapa dulu Alex kabur dari rumah. Alex menjelaskan, alasannya ia ingin pergi dari rumah karena dia tidak mau mengikuti tradisi keluarganya yang menyembah iblis. Alex juga mengancam ibunya. Jika mereka berani menyakiti Grace, maka Alex pasti akan membunuhnya. Ibu Alex kecewa dengan anaknya, karena anaknya lebih memilih Grace daripada keluarganya. Comes down to you or her. I choose her. I don't believe you. Grace berhasil dibawa ke rumah. Semua orang mempersiapkan ritual. Di atas meja mempersembahkan Grace diikat. Lalu satu persatu dari mereka meminum air dari gelas. Ketika sang ayah ingin menusuk Grace, tiba-tiba semua orang muntah darah. Ternyata air tersebut sudah dimasukkan sesuatu oleh Daniel, agar dia bisa membantu Grace. Sayangnya efek minuman tersebut hanya sebentar. Did you just kill him? No, just get burn it all down. Never thought it'd be me. Kerti menemukan Daniel dan Grace. Kerti marah dengan Daniel karena berkhianat. Kerti menembak suaminya sendiri. Melihat Daniel ditembak, Grace marah dan menyerang Kerti hingga pingsan. Grace menghampiri Daniel. Daniel menyuruh Grace untuk pergi. Grace pergi dan bertemu ayahnya Alex. Grace memukul ayahnya Alex dengan lampu. Melempar lampu itu mengenai hordeng dan apinya menyebar. It's been a while. Damn! Hey! You okay? Oh, Hurt my family. Alex meyakinkan Grace untuk mempercayainya. Tapi Alex berteriak bahwa Grace bersamanya, dan mereka semua datang. Selanjutnya, mereka melanjutkan ritual sebelum matahari terbit. Tapi sekarang sang suamilah yang akan membunuh Grace. Karena Alex menganggap Grace membunuh Daniel, Alex yang hendak menusuk Grace dengan pisau, tapi untungnya Grace berhasil menghindar dan mengenai bahu Grace. Untung saja tidak menusuk ke jantungnya. Berhenti karena suara Helen yang mengatakan matahari mulai terbit, membuat semua orang ketakutan hingga akhirnya. Grace? I knew it.
I fucking knew it. It's all bullshit. Helen meminta maaf pada Mr. Label ke kursi kosong dengan mengatakan bahwa ia akan tetap membunuh Grace sebagai tumbal persembahan meskipun terlambat. Dan saat dia akan membunuh Grace, kejadian tersebut membuat yang lain syok. Mereka tak menyangka kalau cerita itu nyata. Mendadak, terdengar lagu yang mereka putar saat permainan baru dimulai tadi malam. Kemudian satu persatu keluarga Ladomas meledak. Hanya tersisa Alex dan Grace. Alex memohon agar Grace memaafkannya, sambil berkata bahwa dia sangat-sangat mencintai Grace. Namun Grace sudah muak. Udah nggak mau lagi pokoknya sama si Alex ini. Dan meminta cerai. Dan ketika Grace melihat ke kursi kosong itu, ternyata ada sosok Mr. Label. I wanna go home! I think you were right. Grace keluar dari rumah Ladomas yang mulai terbakar. Tak lama kemudian, pemadam kebakaran pun datang. Salah satu dari mereka bertanya pada Grace apa yang sebenarnya terjadi. Sambil nyebat, Grace pun menjawab, In-laws. itulah tadi film Ready or Not. Bisa dikatakan di sini bukan hanya satu psikopatnya, tetapi ada nenek-nenek jutek yang penampilannya seram, ada juga mbak-mbak yang kecanduan garam haram, dan bapak-bapak yang tingkat halunya sangat tinggi. Itu saja dari saya, sampai jumpa lagi di Buaran Teater. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it